wudu, tentang sunnah wudu. Terakhir kita bahas tentang sunnah wudu ketika membasuh wajah kita. Ketika membasuh wajah kita, sunnah wudunya adalah membasuh wajah. Basuhan yang pertamanya pada wajah tersebut sertakan niat bahwa kita ingin melaksanakan sunnah wudu. Memulai basuhan yang paling atas, dari paling atas ya, tempat tumbuh rambut, ubun-ubun, bukan dari depan, bukan dari samping. Itu sunnahnya ya. Banyak lagi kita jelaskan kemarin sunnah wudu ya, yang punya jenggot di sela-sela jenggotnya ketika basuh wajah ya. Jadi sunnah wudu ketika basuh wajah ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Hari ini kita lanjutkan membahas tentang sunnah wudu ketika membasuh kedua tangan. Habis wajah tangan ya, dalam wudu kita. Dalam tangan ini ada juga sunnahnya, agar supaya ibadah kita ini semakin baik, kualitasnya semakin baik, maka perbanyak sunnahnya. Apa sunnah ketika membasuh kedua tangan? Yang pertama, memulai basuhan dari kedua telapak tangan ya, sesuai dengan dalil Al-Quran, idza kuntum ilas shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jika engkau ingin melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian ya, ilal marafiq. Marafiq itu apa namanya? Siku ya, dari tangan sampai siku. Jadi wudu itu dari tangan sampai siku. Kalau kita ikut redaksi Al-Quran, jelas ayatnya ya. Fagsilu wujuhakum, wajah kalian basuhkan, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian hingga siku. Berarti wudu itu seperti kita diajarkan orang tua kita dulu seperti itu ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu tidak harus dari ujung ini sampai siku. Tapi ada berpendapat tetap seperti itu. Kenapa? Ngambil dari Al-Quran tadi, jelas ayatnya, dari tangan sampai siku. Tidak boleh dari siku ke bawah ya. Tapi dalam cerita Syafi'i tidak ya. Sebutkan di sini, jika menyiramkan airnya adalah dirinya sendiri ya, maka dimulai bagi bagian siku ya. Jadi kalau di sini jika menyiram air adalah diri sendiri, maka dia membasuhnya itu dari basuhan atas ke bawah ya. Tapi jika yang menyiramkan adalah orang lain, termasuk juga keran air, maka bisa dimulai dari bagian siku. Jadi kalau kita minta bantu orang lain atau pakai keran, boleh dari siku. Kenapa? Kalau kerannya pendek, susah kita ngambil dari bawah ya, susah ya. Atau minta bantu orang lain, susah ya. Jadi kita memberikan kepada orang lain. Tapi kalau kita sendiri, apalagi di sungai ya, ngambilnya dari ujung tangan sampai siku. Itu afdalnya dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua, sunnah. Ini sunnah ya, jadi tidak wajib. Yang penting basuh itu dari tangan sampai siku harus basuh, harus terkena air. Itu yang wajibnya. Sunnah jadi dari ujung tangan sampai siku. Yang kedua, sunnah wudu ketika basuh kedua tangan, yang kedua adalah menyela-nyela jari jemari, sebagaimana hadis dari Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai mengatakan wa khallil bainal asabi, dan selalah jari jemari kalian ya. Jadi dalam wudu itu kita disunnahkan menyelah jari jemari. Coba seperti ini jalannya ya. Jangan seperti ini. Kita kaum muslimin dilarang seperti ini. Tidak boleh ya. Walaupun ketika ada orang biasa duduk seperti ini kurang baik. Tangan seperti ini kurang baik. Tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kenapa? Ini seperti orang-orang yang di luar Islam menyembah daripada tuhan-tuhan mereka ya.
Jadi kita tidak boleh seperti ini. Ini boleh seperti ini boleh. Nah, seperti ini boleh. Jadi ini boleh seperti ini. Seperti ini ditemukan sela-sela jari ini. Nah, seperti ini ada orang duduk seperti ini. Ini kurang baik. Ya makanya Rasul juga mengajarkan ketika orang berwudu menyela-nyela jarinya tidak seperti ini. Rasul ajarkan seperti ini menyela jarinya. Ya. Jadi kalau kita wudu menyelanya seperti ini. Ya, menyela-nyela jari kita, bukan seperti ini, bukan. Ya. Jadi seperti ini dilarang, yang model seperti ini. Kalau memang pengen ketemu tangan hanya cukup di ujungnya saja. Ya makanya usaha adidaya itu seperti ini dia, tangan. Tidak pernah ada seperti ini. Ya. Nah, jadi kita kaum muslimin harus jangan ikut-ikut daripada model-model ibadah orang lain. Ya, namanya tasyabbuh, mengikuti, ya, menyamakan, itu bahaya. Khawatir kita terjatuh seperti agama mereka. Kemudian selanjutnya, jadi dalam wudu ini di sela-sela jarinya. Boleh sesuatu silakan, tapi repot lapor atau kan langsung seperti ini saja. Ini sudah mewakili semuanya ini. Ya, ketika basuh tangan semua selesai, ya ujungnya seperti ini terakhir. Kata di sini Abdul tadi masuk sampai siku, ratakan bagian belakang juga, sininya harus ratakan ketika sampai di sini seperti ini. Ya, menjelang jari jemari, sunnah hukumnya. Kemudian selanjutnya sunnah wudu ketika membasuh kedua tangan disunnahkan pula kita melebihkan basuhan dari tangan batas wajibnya. Tadi wajibnya siku dalam Al-Quran ya. Di dalam marofik sampai siku itu wajib. Dari ujung tangan sampai siku wajib. Nah, dalam sunnahnya itu afdal wudu itu dilebihkan, bukan pas-pas sikunya. Dilebihkan. Batas mana lebihnya? Lebihnya batas lengan atas sampai sini, di bahu sini. Jadi wudu itu afdal sampai bahu. Ya, afdalnya, sunnahnya. Kalau wajibnya batas siku selesai. Afdal sampai bahu. Ya. Jadi wudu itu kita pakai dua. Kalau wudunya untuk hanya sekedar wudu untuk baca Al-Quran atau wudu hanya sekedar untuk menjaga wudu, mungkin tetap siku dan apa. Tapi usahakan kalau wudu mau sholat, sempurnakan wudunya. Tangan lebihkan sampai atas. Kalau memungkinkan, ya, kalau misalnya di jalan susah dinaikkan ini, sehingga batas di sini di sini, kita udah polisi. Ini kira-kira kita di rumah, ya, apalagi perempuan ibu-ibu di jalan, kan buka kalau sampai sini. Kalau di rumah memang ada tempat khusus atau tempat khusus perempuan, boleh dibahas sampai sini. Ya, afdal seperti itu dalam berwudu. Semua anggota wudu dilebihkan dalam wudu ini. Kaki nantinya ya, kepada wajah kita juga dijelaskan. Semuanya basuhan harus dilebihkan, afdal seperti itu. Termasuk tangan ini afdal dilebihkan. Jadi paling tidak wudu khusus kita sholat kita afdalkan, kita lebihkan. Wudu biasa, tidak masalah sampai siku. Kalau airnya memungkinkan. Kalau air memang sedikit, tidak perlu kita ambil yang seperti itu. Ya. Yang berikutnya, yang keempat, sunnah wudu ketika membasuh kedua tangan adalah menggerakkan cincin. Yang punya cincin digerak-gerakkan cincin, agar supaya air tersebut sampai ke bagian di bawah kulit yang ditutup oleh cincin tersebut. Ini sunnah. Ya. Termasuk jam tangan di sini ya. Dalam wudu jamnya tahan air umpama ya. Jadi lepas, sengaja dilepas. Ya. Ketika sampai basuh tangan digerak-gerakkan. Punya cincin digerak-gerakkan cincin. Ya, diputar-putar. Afdal dilepas, afdal seperti itu. Cincin dilepas. Cuma kalau lupa dilepas ini. Kalau dilepas masih yang ibu-ibu masih suku taruh di pojok pada wudu itu. Lupa lah sholat Allahu Akbar teringat mas aja nak. Berarti sholatnya apa lanjut sholatnya? Ya. Jadi kalau takut kita kalau lupa ini cukup diputar-putar pada cincinnya. Ketika membasuh kedua tangan tadi diputar-putar cincin. Itu sudah cukup ya. Tapi Ustaz aku yakin cincin agak longgar, insya Allah sampai ke bagian bawah cincin tersebut. Ya, sampai ke kulit itu airnya. Walaupun sampai, tapi kita ini antisipasi, khawatir
ya, maka lebih afdal dari sunnah diputar-putar cincin. Ini sunnah wudu ketika membasuh wajah. Kemudian setelah itu tangan tadi ya. Sunnah wudu ketika basuh dua tangan. Setelah itu terlanjutkan ada sunnah wudu ketika mengusap rambut kepala.